Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Perawat Ekam sedang bertugas di rumah sakit ini. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Semarang yang sedang bertugas selama 3 minggu dan tersisa 2 minggu lagi. Di hari ini saya dinas dari pagi dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Saya juga yang akan merawat Ibu selama di rumah sakit ini. Kalau boleh saya tahu siapa nama Ibu? Nama saya Sylvia. Dengan Ibu Sylvia ya Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Apa yang Ibu rasakan? Kabar saya kurang baik. Saya merasa bosan dan kadang merasa tidak berguna. Saya juga sering merasa sendiri. Oh, jadi Mbak merasa sangat bosan dan tidak berguna. Apakah Mbak masih sering menyendiri? Iya. Lalu seberapa sering Mbak menghabiskan waktu dengan keluarga selama 2 minggu terakhir? Setiap hari, sepanjang hari, atau jarang, atau tidak pernah? Saya jarang berkomunikasi, paling hanya sesekali. Oh gitu ya Mbak. Seberapa sering Ibu dalam 1 minggu bertemu dengan rekan di luar rumah? Setiap hari, sepanjang hari, atau tidak pernah? Saya hampir tidak pernah bertemu atau berinteraksi dengan teman. Lalu, apakah Ibu memiliki orang yang bisa diajak berdiskusi tentang masalah pribadi dan hal-hal yang bersifat privasi, Ibu? Tidak ada, saya jarang bercerita ke orang lain tentang masalah saya. Oh, begitu ya Ibu. Jika Ibu sedang ada masalah, apakah ada teman yang bisa diandalkan untuk membantu masalah Ibu seperti masalah finansial atau masalah yang lainnya? Kalau ada masalah, saya biasanya memendam sendiri, tidak meminta bantuan. Lalu, jika ada seseorang berbuat baik kepada Ibu, apakah Ibu siap membalasnya? Kalau orang baik ke saya, kadang saya tidak tahu harus membalas bagaimana. Kalau misal dalam 12 bulan terakhir, apakah Ibu melakukan kegiatan sukarela melalui atau untuk organisasi di sekitar rumah atau di mana gitu Ibu? Tidak, saya tidak mengikuti. Baik Ibu, lalu seberapa puas hidup Ibu terhadap kehidupan, makanan, kesehatan, pendapatan, atau teman, keluarga, pendidikan, terus kebebasan untuk Ibu memilih, spiritual, dan kemampuan untuk menolong teman? Saya merasa kurang puas dengan hidup saya, terutama dalam hubungan sosial dan kebahagiaan. Oh gitu ya Ibu. Apakah Ibu dapat berhubungan dengan orang-orang yang Ibu temui? Jarang berhubungan dengan orang lain. Apakah Ibu menganggap diri Ibu itu dekat dengan orang-orang? Saya tidak merasa dekat dengan banyak orang, Mbak. Apakah orang-orang dalam hidup Ibu peduli pada Ibu? Saya merasa tidak terlalu berarti bagi orang lain. Lalu, seberapa kuat keterikatan Ibu dengan komunitas atau lingkungan sekitar Ibu? Saya tidak terlalu terikat dengan lingkungan sekitar. Kalau tingkat kesepian yang dirasakan Ibu saat bersama orang lain, apakah Ibu merasa orang-orang di sekitar Ibu ada tetapi Ibu selalu merasa sendiri? Iya, walaupun ada orang lain, saya tetap merasa sendiri. Apakah Ibu merasakan ada kekosongan dalam diri Ibu? Ya, saya merasa kosong dan kesepian. Lalu menurut Ibu, apakah kebanyakan orang di sekitar Ibu dapat dipercaya atau Ibu tidak bisa berhati-hati kepada orang lain? Mudah atau sulit percaya kepada orang lain? Saya agak sulit percaya dengan orang lain, Mbak. Apakah Ibu merasa orang hanya memanfaatkan Ibu? Kadang saya merasa orang hanya memanfaatkan saya. Lalu, apakah Ibu dapat mempercayai perangkat desa, aparat, pedagang, atau sistem hukum yang ada di sekitar Ibu? Saya kurang yakin. Lalu, kalau misalkan Ibu kehilangan barang berharga dan ditemukan oleh tetangga, apakah Ibu yakin barang berharga tersebut akan dikembalikan? Saya tidak yakin kalau akan dikembalikan. Gitu ya Ibu. Lalu, apa yang membuat Ibu tidak dekat dengan orang lain? Apa saja kegiatan yang dilakukan di saat sedang bersama keluarga? Apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan saat bersama orang lain? Atau ada yang menghambat Ibu saat berteman dengan orang lain? Saya sulit merasa dekat dengan orang lain. Biasanya saya hanya diam saat bersama keluarga, tidak ada pengalaman yang menyenangkan. Saya juga merasa canggung dan takut untuk mulai bicara.
Baiklah Ibu, bagaimana kalau kita sekarang berbincang tentang perasaan Ibu dan kemampuan yang dimiliki oleh Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baiklah Ibu, tujuannya itu agar saya dan Ibu dapat mengenal satu sama lain, sekaligus dapat memahami keuntungan berinteraksi dengan orang lain, dan juga mati. Baiklah Ibu, jadi kegiatan berbincang-bincang ini bertujuan agar saya dan Ibu dapat saling mengenal, sekaligus dapat memahami satu sama lain. Juga Ibu dapat memahami keuntungan berinteraksi dengan orang lain, juga kerugian jika Ibu tidak berinteraksi dengan orang lain. Ibu, untuk waktunya Ibu mau berapa lama berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit? Ya, saya setuju, Mbak. Untuk tempatnya kita berbicara di sini saja. Apakah Ibu merasa nyaman? Nyaman, Mbak. Baik Ibu, kalau gitu kita mulai ya Ibu. Jadi saat ini Ibu bisa dikatakan mengalami penurunan atau bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Hal ini bisa berupa kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial, minim kontak dengan orang lain, kurangnya hubungan yang memuaskan seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu. Nah, saya akan membantu Ibu untuk meningkatkan interaksi sosial agar Ibu dapat mencapai kehidupan yang lebih sehat, bahagia, dan produktif, serta lebih memiliki hubungan yang bermakna. Ya, saya merasa kemampuan saya untuk berinteraksi menurun. Saya ingin bisa lebih aktif dan punya hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Baik, kalau gitu Ibu saat ini hanya menyiapkan waktu dan kesiapan mental, juga pengetahuan untuk menerima informasi, bantuan, dan komitmen saling percaya ya Ibu. Ya, Mbak. Nah, menurut Ibu, apa keuntungan kita memiliki teman? Keuntungan punya teman itu bisa saling membantu dan tidak merasa sendiri. Nah, itu benar ya Ibu. Nah, kalau kerugian jika kita tidak punya teman, apa Ibu? Kalau tidak punya teman, saya jadi kesepian, Mbak. Jadi banyak juga kan keuntungannya kalau misalkan kita banyak berteman dan berinteraksi dengan orang lain. Ya, Mbak. Lalu kalau begitu Ibu mau belajar berteman dengan orang lain? Ya, mau, Mbak. Nah, kalau gitu untuk memulainya Ibu bisa belajar dengan saya dulu. Untuk berkenalan, sebutkan di nama kita. Contohnya itu nama saya Eka. Selanjutnya Mbak bisa menanyakan orang tersebut. Contohnya nama Ibu siapa, senang dipanggil siapa. Sekarang ayo dipraktikkan Ibu. Misal kita belum kenal, coba Ibu tanya kepada saya ya Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Nama kamu siapa? Nama saya Eka. Nah, bagus sekali Ibu. Nah, setelah berkenalan dengan orang tersebut, lalu Ibu bisa mengajaknya untuk mengobrol hal yang menyenangkan, misalnya seperti tentang keluarga, hobi, atau tentang pekerjaan. Nah, bagaimana kalau kita latihan bercakap-cakap dengan temannya Ibu? Baik, Mbak. Ibu sudah bagus sekali ya Ibu tadi dalam mempraktikkannya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita melatih dan berkenalan? Saya merasa sedikit lebih percaya diri setelah latihan. Nah, sekarang coba diulang kembali dan peragakan ulang cara perkenalannya. Baik. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Nama kamu siapa? Ya, nama saya Eka. Nah, Ibu sudah bagus sekali. Nah, baiklah Ibu, dalam sehari Ibu mau berapa kali latihan berbincang dengan orang lain? 2 kali ya Ibu? Ya, Mbak. Baik, jam berapa Ibu mau latihan? Jam 8 saja dan jam 2 siang. Ini ada jadwal kegiatan. Nah, kita isi di jam 8 dan jam 2 siang ya Ibu. Kegiatannya itu adalah bercakap-cakap dengan teman sekamar. Baik, Mbak. Baiklah Ibu, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang pengalaman dan juga berbincang dengan teman baru Ibu sebagai latihan buat Ibu untuk berbincang-bincang dengan teman yang baru dan latihan berbincang-bincang dengan topik tertentu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Untuk waktunya Ibu mau jam berapa? Bagaimana kalau jam 3 sore saja? Iya, boleh, Mbak. Baik, kalau gitu untuk tempat berbincang-bincangnya Ibu mau di mana? Di sini atau di ruang tamu?
di sini saja, Mbak. Baik Ibu, kalau gitu untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sini terlebih dahulu ya Ibu. Terima kasih untuk kerjasamanya, Ibu sudah sangat bagus sekali. Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya Ibu? Tidak, Mbak. Baik, jika tidak ada saya izin pamit terlebih dahulu ya Ibu. Terima kasih. Baik, Mbak. Terima kasih.